Pace Ebene untuk kita semua. Selamat Hari Raya Paskah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan peristiwa yang paling luar biasa dalam hidup kita sebagai orang yang beriman, yakni Hari Raya Paskah. Paskah adalah hari kemenangan Yesus mengalahkan kematian dan bangkit dari kubur. Dalam bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini, berita kemenangan Yesus tidak dimulai dengan kehebohan atau dengan bunyi yang keras, melainkan dimulai dari sebuah situasi yang sunyi dan membingungkan, bahkan tidak ada kepastian. Dalam bacaan Injil, kita mendengarkan kisah Maria Magdalena yang datang ke kubur pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Kegelapan ini bukan cuma soal waktu, tapi juga menggambarkan perasaan Maria yang hancur karena kehilangan Yesus. Maria Magdalena mendapati makam itu kosong dan batu penutupnya sudah terguling. Maka Maria Magdalena berlari mendapatkan Simon Petrus serta murid lainnya, lalu kembali ke kubur dan melihat kejadian itu sebagai kejadian yang misterius. Kejadian yang hanya menyisakan jejak kain kafan yang tergeletak dan kain peluh yang terlipat rapi. Jejak-jejak kecil inilah yang membuat para murid mulai melihat dan percaya. Mereka menyadari bahwa Yesus tidak dicuri, tapi ia benar-benar menang atas maut. Perubahan besar dialami oleh para rasul. Kemudian kita melihat dalam bacaan pertama bahwa sosok Petrus yang dulunya penakut sekarang berubah menjadi orang yang pemberani. Ia berdiri tegak bersaksi bahwa Yesus yang disalibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah. Inilah makna Paskah bagi kita. Kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa kegelapan, penderitaan, kegagalan, apapun yang kita alami tidak akan pernah menjadi akhir dari cerita hidup kita. Tuhan selalu punya cara untuk mengubah diri kita dari kesedihan dan menjadi kegembiraan yang sejati. Makna kebangkitan menjadi harapan yang dihadirkan dan akan terus hidup jika sampai hari ini kita terus mencintai Tuhan dengan semangat yang berkobar dan selalu menggerakkan kita agar setia menjadi saksi. Kebangkitan yang menjaga harapan kita karena Yesus tidak dikalahkan oleh maut, tetapi ia hidup dan memberikan harapan kepada kita yang kerap kali pula diliputi kegelapan, kesukaran hidup, dan kesedihan. Maka, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya pada kebangkitan? Santo Paulus dalam bacaan kedua mengajak kita untuk mencari perkara yang di atas. Artinya, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, cara hidup kita pun harus berubah. Kita diajak untuk meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan rasa kebencian, meninggalkan rasa putus asa. Kita harus hidup dengan semangat baru. Ya, karena Kristus telah bangkit, Kristus dimuliakan, yang jahat telah dikalahkan. Lalu kita diajak untuk mewartakan kebangkitan Yesus dengan lantang dan girang. Inilah semangat orang yang sudah menang. Kebangkitan ini mengingatkan kita bahwa ikut Tuhan Yesus tidak selalu dalam keadaan yang enak-enak. Sebagai contoh, kita lihat matahari yang terang benderang atau pelangi yang indah. Kadang-kadang iman menuntut kita untuk tetap berjalan di tengah hujan dan badai kehidupan. Karena kita tahu kita mempunyai Yesus yang bangkit, sang sumber pengharapan.
Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang kesulitan ekonomi, sakit, atau merasa lelah dengan beban hidup. Disitulah Paskah menyapa kita untuk jangan menyerah, karena kita mempunyai Yesus yang bangkit sebagai sang sumber pengharapan. Untuk merawat pengharapan itu, kita perlu ingat bahwa berkat kebaikan Tuhan selalu kita ingat dalam doa, dalam hidup kita masing-masing, dalam tugas dan perutusan kita, sehingga kita semua telah diselamatkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyimpan sukacita ini sendiri. Ingatlah bahwa berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan itu kita semua telah diselamatkan, dan kita semua siap juga diutus untuk memberitakan kepada banyak orang tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Maka kita diutus untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada sesama. Mari kita menjadi peziarah-peziarah pengharapan di zaman ini, secara khusus dalam tahun Yubileum Fransiskus Asisi ini. Kita diajak menjadi pribadi yang tetap bisa tersenyum di tengah kesulitan, yang tetap bisa mengulurkan tangan, membantu orang lain, dan yang berani bersaksi bahwa Tuhan mengasihi aku dan mengasihimu. Karena Yesus telah bangkit, maut sudah dikalahkan, dan harapan kita tidak akan pernah padam. Selamat Paskah untuk kita semua. Pace e bene.